aku nggak suka MTK. Oh, itu berhubungan dengan MTK. Iya. Jadi kita tahu banget kan dulu, Pak. Soalnya Jadi dulu kalau waktu SMA. Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my channel Zen and Huzaini, tentunya di Remaja Berkreasi. Nah guys, kali ini saya ditemani oleh partner lawas saya. Ini merupakan partner terkocak waktu SMA, tapi sekarang dia sudah sukses di karirnya guys. Di samping dia kuliah, dia juga menjalani model, menjual online juga ya. Iya, betul. Nah, jadi di video kali ini saya akan review bagaimana sih seorang Amel ini. Belum perkenalan ya? Oh iya, perkenalan betul. aja langsung. Perkenalan Iya, langsung. teman-teman kan belum tahu. Oke, perkenalkan nama saya Sulasri Amelia Andriani, bisa dipanggil Lasri atau Amel. Nah, kalau kalian nanya hobinya apa sih kak? Tentu aku hobinya apa aja, soalnya selalu mencoba hal yang baru kayak gitu. Nah, Amel ini kan waktu SMA, teman waktu SMA ya. Jadi saya tahu banget bagaimana Amel ini. Dia suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, buktinya sekarang nih, di samping kuliah, di samping kuliah sibuknya, sekarang juga menjalani di model, jual online juga. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktunya? Oke, cara mengatur waktunya itu Jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. Nah, jadi pertanyaan pertama nih pada Amel, sekarang kesibukannya apa di samping kuliah? Jadi di samping kuliah aku juga jualan online, terus nge-endorse kalau ada endorse, terus jadi model di job gitu. Jadi juga menjalani dunia model juga. Iya. Iya, iya. Tapi nggak terlalu ngedalam sih, masih belajar. Iya, karena apa, sebagai sampingan ya gitu. Nah. Betul. Jadi aku pernah lihat di story kamu, terus ada juga di sosmed saya pernah lihat, Ya. sampai ada juga yang seperti ini disebut apa, kapsul ajaib. Mbak kapsul ajaib itu gimana ceritanya kok sampai gitu? Kamu jualan kapsul atau gimana itu? Oke, jadi aku online tuh memang dari dulu masih semester 2, pertengahan semester 2, Sekarang semester berapa? sudah semester 5. Sudah berapa tahun ya jualan online-nya? Iya. Waduh. Kurang Terus, lebih 2 tahun setengah gitulah. Jadi banyak sekali produk yang aku jual kayak skincare, pelangsing, penggemuk gitu. Jadi HB bikin putih kita gitu. Nah, kenapa panggilan itu ada saat ini? Karena penggemuk sama pelangsingku itu sudah ajib gitu. jadi sukses, ada yang misalnya dari customer kamu nih, dia sampai sukses, bener-bener sukses sampai dia kurus banget gitu. Betul. Sampai dia gimana, dia ada kayak target nggak? Misal dia mau nikah bulan ini, dia ada target harus kurus, terus dia sukses waktu beli kapsul kamu gitu. Sampai mereka nyebutin kamu Mbak kapsul ajaib. Terus gimana ceritanya? Awalnya nih, kamu dapat dari mana sih itu, cabang dapat dari mana awal mulanya? Itu kalau bicara cabang ya, nggak tahu ya, cuman aku kan suka lihat di Instagram itu, cuma cek aja di bagian endorse atau sebagainya, dan aku nemu di situ. Nah, aku pribadi, aku dulu gemuk banget kan. Iya, aku tahu. Jadi tahu ya, banget. Amel ini waktu SMA-nya, waduh, dia sampai nggak diri sama cowok. Bukan bercanda ya, bener, sampai nggak diri sama cowok saking dia gemuknya. Tapi sekarang dia udah, cantik banget guys. Makasih banyak. Nah, terus? Jadi tuh kok ada pelangsing nggak sih tuh? Jadi aku pengen banget, aku bikin kurus badanku gitu. Jadi aku coba cari-cari IG-nya, langsung aku order. Nah di Shopee juga aku lihat takut ada penipuan apa gitu sebagainya, jadi aku mending order di Shopee-nya. Barang datang aku coba minum tanpa aku tanya-tanya di Instagramnya kakaknya, langsung aku coba dan alhamdulillah dalam 1 minggu itu aku turun 3 kilo. 1 minggu 3 kilo. Jadi awalnya kamu ini bukan berniatan untuk jualan itu ya, tapi betul. kamu berniatan untuk ngurusin diri kamu dulu. Karena terbukti, terus kamu menerapkan ada ide gitu untuk Iya. jualan. Karena di kalanganku sendiri, apalagi aku keturunan gemuk-gemuk, Subur gitu ya. subur banget, suka makan tuh banyak makanan yang berat. Jadi aku mikir
toh orang sini tuh kan banyak gemuk gitu, mending aku jual deh, siapa tahu kalau cocok kan enak. Kebanyakan jual produk tapi mereka omongin gitu loh Kak. Di belakang gitu. Ini produknya nggak bagus, ini aku udah beli mahal-mahal. Nah toh ini murah, isinya banyak dan berhasil gitu loh. Jadi aku punya ide itu, jadi aku kulakan itu cuman ya 5 botol guys. Awalnya 5 gitu. 5, Terus langsung 5, penggemuk 5, pelangsing 5. Nah dan itu karena apa ya, aku melihat pemasarannya dulu gimana sih gitu. peminatnya dulu nih, dia ada beberapa peminat gitu. Terus, Apalagi itu herbal kan, iya. aku sukanya herbal. Oh jadi ini kapsulnya herbal. Herbal Aman semua. banget kan buat dikonsumsi. Aman banget. Jadi 5 aku langsung promo atau ke tetangga tuh langsung gercep. Memang hasilnya lihat dari aku gitu loh Kak. Langsung mereka pesan order, dan mereka tuh yang namanya ibu-ibu gak punya sosmed kan, yang ngasih testing. Langsung mereka ngomong. Jadi oh ini enak nih bagi aku, perekonomian aku gitu. Jadi ya udah aku sekali kulakan sampai ya 100 botol gitu. Itu 50 bisa botol gitu loh Kak. Itu dulu. Kalau sekarang kulakan berapa? Sampai Namanya orang jualan ya kan ya. iya Kak? ada naiknya. Naik turun. Tapi paling banyak pernah gak sih kamu kulakan 200 itu bisa habis berapa bulan atau berapa hari? Nah kalau kayak 200 ya Kak, kalau aku nyampenya 1 bulan. 1 bulan 200. Bulan. Itu udah keren banget ya. Nah, saya juga melihat kamu jualan kayak kosmetik, kecantikan. Itu awal mulanya gimana? Apa kamu ngeselipin waktu kamu jualan kapsul ini biar nggak monoton gitu, juga ada penghasilan lain gitu? Tuh. Oke, itu yang pelangsing sama penggemuk itu cuma barusan aja Kak gitu. Namun kalau kosmetik sama perawatan tubuh itu memang ya dari semester 2 pertengahan itu. Oh jadi pertama kali kamu jualan online ini di kosmetik dulu? Oh jadi meluncur ke yang kapsul ini. Soalnya dulu buluk banget Iya, gitu. aku ngerti. Jadi Lestri ini dulu kan pernah satu kelas kan waktu kelas 3. Iya betul banget. Iya. Jadi nggak pede gitu loh guys, masa cewek kayak gini gitu kan, nggak bakal mau tuh cowok ditinggalin. Nah, sekarang banyak yang ngejar-ngejar. Bercanda Kak. Nah, sekarang tadi kan udah cerita tentang bagaimana jual online-nya. Nah, bagaimana awal mulanya kamu bisa terjun ke dunia model? Nah, gimana tuh? Jadi ke dunia model itu aku awalnya juga lihat di Instagram. Dari Instagram. Jadi sosial media itu penting ya. Bagi kalian sosial media itu penting asal kalian menggunakannya dengan baik. Ya. Jadi aku cuma cek doang. Terus ada permodelan di Sampang. Aku lihat dan situ bisa menampung anak-anak yang ingin berkarir seperti itu Kak. Oh, jadi kayak ada sekolahnya gitu ya, sekolah Iya. permodelan gitu. Dan itu namanya SEM, Sampang Model Management. Itu khusus untuk cewek apa ada cowoknya juga? Cowok cewek Kak. Wala, itu ada ini nggak batasan Umur. umur? Oke, yang nggak ada kayaknya, soalnya ada anak kecil, sedang dan dewasa, kayak gitu. Terus ini kan udah masuk ke situ. Awalnya ditawarin nih, kan biasanya suka ditawarin sama PG-nya, ditawarin sama apa? Tukang make up ya. Tukang make up-nya juga. Awal mulanya kamu ditawarin kan, yang di situ tuh pasti banyak banget kan yang belajar. Kenapa kok bisa milih kamu gitu? Ada make up yang ini aku sangat berjasa banget bagi dia. Terima kasih semuanya. Awalnya dia yang ngebooking aku, soalnya pipiku kan gembul, gede, Tembem gitu ya. kayak bebulet, tapi kalau ketawa kayak lonjong gitu, aneh kan. Dan aku katanya sering nge-make up ya muka lonjong ya, bener banget gitu. Dan ini kayak awalan baru deh gitu loh. Oh, jadi dari face muka kamu ini apa ya? Jadi tarikan gitu loh. Oh. Gitu. Ya udah Mbak, aku mau booking sampian, mau nge-make up, nanti langsung saya ajukan kepada fotografer seperti gitu. Langsung ada fotografernya gitu loh Kak. Kayak gitu, dan aku mikir nanti fotonya di mana sih gitu. Dan aku nggak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu gitu kan? Jadi nanti dikasih tahu deh Mbak gitu. Lokasinya di sini kan bareng saya kayak gitu. Ya langsung kita atur jadwal make up, langsung ditaruh. Awalnya itu aku
kayak kafe-kafe. Tempat fotonya itu nggak ngambil di studio, Nggak. tempat di outdoor gitu. Dan itu langsung klub. Oh jadi itu serentak. Iya. Oh. Tidak hanya satu orang saja itu. Waktu itu, Langsung klub gitu. Nah, waktu itu temanya apa nih? Kan sekarang banyak yang temanya kayak mempromoin kayak gaun-gaun wedding. Nah. Waktu itu kamu pakai bajunya apa? Itu Iya. udah disediain dari sana atau kamu jadiin sendiri? Kalau Pertama kali nih. jadi dari sananya Kak, itu bajunya kalau dibilang dipakai prewedding oke, tergantung kreasinya si make up. Namun di sini aku cuma kayak ambil sebadanku aja, karena aku agak bodinya agak ngecil gitu ya. Jadi ambil gitu, lalu aku nggak pakai kerudung, cuman kayak dimodelin putri salju gitu loh Kak. Oh, lebih ke casual bisa, bisa gitu ke ke casual. formal bisa. Nah, guys, Amel ini sekarang udah sukses di dunia apa? Model juga. Model. Terus jualan online-nya juga sukses. Alhamdulillah sekarang udah ada tabungan juga ya. Alhamdulillah. Nah, tadi udah membahas tentang karir. Sekarang saya mau nanya tentang pribadi dan asmaranya. Boleh nggak? Boleh banget. Saya izin dulu. Boleh banget. Jadi boleh. saya tahu banget Amel ini gimana dulu gak pernah yang namanya pacarnya setia sama Amel. Tapi kalau sekarang mikir-mikir dong. Nah jujur nih, jawab jujur. Ya Kak. Sekarang udah punya ini nggak? Udah punya pasangan nggak? Udah punya tunangan. Sekarang udah tunangan? Saya aja baru tahu kali ini loh kalau dia tunangan. Nggak Rame-rame, diundang, guys, nggak diundang guys. Jadi gimana tuh pertemuannya awalnya? Kamu udah berapa kali sih setelah nggak ketemu sama saya nih? Waktu SMA kan kita pisah pas kuliah masing-masing. Pas kuliah udah berapa cowok nih? Udah melalui berapa cowok sampai kamu berpikir untuk serius ke tunangan? 2 kali. 2 kali sama yang jadi ini? Iya. Gitu. Yang awalnya kan kakak udah tahu. Yang itu ya? Hmm. Nggak boleh disebutkan. Nggak boleh. Terus yang kedua kayaknya pasangan terbaik. Jadi yang sekarang nih nggak punya rasa awalnya guys. Nggak tahu kenapa ya. Kalau jodoh itu kayak kita jalan bener, pas kayak ada orang ngedorong tuh kita jatuh, otomatis kita jatuh kan. Kayak gitu. Jodoh itu seperti itu. Tanpa kita mengira-ngira. Jadi nggak usah ini ya, buat teman-teman di sana nggak usah terlalu gimana, nggak usah terlalu berjuang gitu ya. Iya, mending kalau Kadang kalau kita pacaran, berjuang, kita uh-uh. dikecewain. Betul, kalau pacaran ya silahkan jadi wanita itu ya dijuangi, yang cowok juga ngejuangin biasa aja, jangan berlebihan karena di situ Allah sudah memberikan yang terbaik dan memberikan takdir untuk sebuah pasangan. Kata-katanya wis keren. Nah, tadi udah bahas karir, asmara. Nah, pernah gak dulu ini aku bahas apa ya waktu dulu kita pas masa SMA. Jadi dia tuh kalau pagi-pagi biasanya ini bahan contekan saya dulu biasanya kalau saya biasanya tugas MTK saya paling mumet tuh kalau tugas MTK, apalagi bahasa Inggris kan. Dulu saya buta banget yang namanya bahasa Inggris guys. Nah, si Amel ini jadi gudangnya anak contekan, entah dia dapat dari mana dia contekan. Kalau pagi-pagi nih biasanya kan maksudnya jam 7, jam 6 dia udah datang tuh, anak-anak udah pada mana Mel, aku mau nyontek, mau ini. PR-nya tuh dia jadi gudang contekan dulu. Betul. Nah sekarang boleh dibongkar nggak? Itu dapatnya dari mana? Contekan itu dapat dari mana sih sebenarnya kamu? Oke. Itu sebenarnya kalau saya pribadi sama dengan teman-teman nggak pinter, malah bobrok, kita bobrok. Tapi pintar konten. Pinter konten. Yang saya penasaran sampai sekarang kamu dapat dari mana sih? Jadi soal belum keluar di kelas itu loh, kalau Amel ini udah tahu jawabannya. Jadi misalnya besok hari Selasa nih, dia udah tahu besok tuh ada tugas ini. Itu udah tahunya dari mana? Penasaran sampai sekarang. Iya, itu rahasia banget bagi aku dan masa depanku nanti. Karena kenapa? Sebelum kan kelas 2 nih mau ngejenjang kelas 3. SMA ya. Tentu kita belajar tidak jauh dengan buku dong. Dulu jadi ada buku kakak kelas tuh kan, aku masih punya family tuh kakak kelas. Dari sekolah itu ya, dari sekolah kita itu dulu. Ya, dan namanya tuh pintar guys gitu. Tentu buku-bukunya tuh banyak oret-oratannya, jawabannya gitu kan. Oh, jadi dia kayak rajin gitu ya. Jadi Amel ini punya kakak kelas dan dia masih kerabatan sama Amel. Dan dia pintarnya ngambil bukunya dari kakak kelas tersebut. Betul. Dan kebetulan kita masih satu kurikulum ya sama dia. Wah, jadi aku dulu juga penasaran dapat dari mana sih si Amel. Soalnya dia jadi gudang pertanyaan
anak-anak dulu di kelas dia tuh belum keluar aja LKS itu biasanya kita suruh ngerjain LKS. Betul. Dia udah tahu jawabannya apa. Jadi saya kalau kelas 3 kayak nggak pernah ngerjain sendiri gitu loh. Apalagi Inilah bahan contekan saya dulu. dan pada akhirnya kita lulus bareng. Iya, lulus bareng dan Dapat berkah sekarang dong. udah sukses sama-sama sukses di dunia karir. Alhamdulillah. Nah, buat Mbak Amil, mungkin ada pesan-kesan nih buat anak-anak remaja sekarang. Karena anak remaja sekarang nih banyak yang nggak peduli tentang karir. Yang penting mereka tuh happy, punya pacar, jalan, wis, kadang gitu. Gimana agar mereka tuh bisa semangat lagi nih? Oke, kalau bicara karir ya, ini tergantung dari kita sendiri. Yang pertama, yang kedua, kita harus mikir masa depan. Masa depan kita ini seperti apa sih nantinya? Contoh, saya kuliah di akuntansi. Akuntansi nantinya kerja di mana sih? Tentu bank atau sebagainya? Tidak tentu bank. Bisa nanti di perusahaan. Nah, jadi kita harus punya gambaran. Mm. Selama kita kuliahnya kita harus punya gambaran setelah ini saya harus kerja di mana sih? Boleh seperti itu. Kadang anak-anak yang mahasiswa tentunya gak punya gambaran seperti itu, namun pokoknya kuliah gitu. Ya ada juga yang ikut-ikutan teman gitu ya. Kayak gitu. Misal temennya mau kuliah di sana, saya ikut biar gak sendirian gitu. Ya, Ada juga betul. seperti itu. Kebanyakan malah. Nah, Jadi terus? kalau aku pribadi memang orang tua yang memaksa saya kayak gitu. Awalnya nggak mau, cuman mau langsung ke penerbangan. Awalnya dulu mau ngambil penerbangan. Udah. Jadi kayak video yang saya sebelumnya tuh, kalau kalian nggak nonton, tonton aja dulu. Dia awalnya mau ngambil yang kuliahnya singkat, biar langsung dapat pekerjaan. Soalnya suka seperti itu. Nah, terus gimana kok sekarang ngambil keputusan seperti itu? Karena orang tua guys nangis biar ngelihat anaknya pakai seragam dan pangkat gitu, gambaran pangkat kan, toh senang kan orang tuh seperti itu, jadi mau nggak mau aku ambil, padahal aku nggak suka MTK. Oh, itu berhubungan dengan MTK. Iya. Jadi kita tahu banget kan dulu Pak. Soalnya Jadi dulu kalau waktu SMA ini paling nggak suka apalagi gurunya. Wah, nggak bisa disebut ya. gurunya cowok ya dulu ya, yang itu. Kalau suruh ngerjain anak-anak pasti wah suruh ke depan biasanya. Iya, Jadi kalau misalnya kita walaupun ada PR nih kita ngerjain terus udah nyontek, itu disuruh buktiin ke depan guys. Jadi satu-satu kita suruh maju. Kalau udah disuruh maju, udah gemeternya gimana kayak dunia mau rontok gitu ya. Aduh takut guys kalau Dan gitu. sekarang tanpa sengaja kamu kuliahnya masih berhubungan dengan Matematika. matematika. Jadi kita nggak bisa lari dari matematika. Masuk ke FISIP tetap matematika yang keluar. Kayak Nah, gitu. kita mau kerja apapun sebenarnya matematika. Saya pun di dunia perhotelan pun sama. Sekarang kan saya di kasir nih. Kasir, tahu kan itu tentang uang. Pasti itu berhubungan banget dengan matematika. Ya, Jadi kalau nggak teman-teman- balance tuh nanti dikasih Nah, kemana kita juga tuh yang uangnya. harus bayar. Jadi buat teman-teman yang sekarang SMP atau SMA ya, yang nggak suka NTK, Selamat bertemu lagi Semat- nanti. saya dulu juga sangat membenci yang namanya matematika Banget. sama bahasa Banget, Inggris. Apalagi bahasa Inggris Bahasa nih. Inggris. Waduh, dulu saya nih cerita sedikit ya. Iya, Jadi Kak. dulu waktu saya SD sampai SMP SMA pun saya sangat benci yang namanya bahasa Inggris. Karena yang dibahas sama guru di depan tuh saya nggak ngerti banget apa sih yang dibahas, terus mereka kalau ngobrol tentang bahasa Inggris apa sih? Aku Kita loh, orang Indonesia gitu kan. aku loh orang Indonesia ngapain belajar bahasa Inggris? Betul. Pas mau lulus SMA bingung nih mau kuliah di mana. Saya orangnya mau yang cepat Kerja. kuliahnya, cepat kerjanya. Kebetulan waktu itu saya memilih untuk di perhotelan dan kapal pesiar, dan itu persyaratannya harus wajib bahasa Inggris. Inggris. Jadi dulu Mbak Amil ini benci sama pelajaran matematika, sekarang udah di Akuntan ketemu lagi guys. sama matematika, dan saya pun dulu sangat benci yang namanya bahasa Inggris, dan sekarang sudah terjun di dunia yang namanya harus wajib banget, apalagi kalau saya di dunia perhotelan wajib banget yang namanya bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, dari itu kamu bisa apa ya, belajar ya. Belajar. Mm-mm. Gitu. Nah, jadi apa ya kesan nih, pesan buat teman-teman di sana yang sekarang lagi bingung atau gimana? Jangan pernah putus asa, tetaplah berjuang karena sebuah usaha akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi tidak ada yang namanya kita usaha itu sia-sia, tidak ada ya. Nggak ada. Nah, jadi nggak pernah ada yang namanya pengalaman itu nggak bermanfaat. Iya. Jadi buat teman-teman di sana
selagi muda banyaklah mencari pengalaman ya. Ya, betul. Sebanyak mungkin mencari pengalaman. Karena nanti kalau kalian udah terjun di dunia yang sebenarnya, kalau kalian masih SMA kayak belum masih hidup gitu kan. Kalau Masih menurut ketemu aku, dengan dunia tipu-tipu, guys. masih banyak yang menunggu kalian di dunia tipu-tipu nanti. Dimana kita betul. susahnya mencari pekerjaan. Mencari uang, Mencari uang menggantikan posisi sebanyak. orang tua itu seperti apa sih nantinya? Nah, kalian Kalau juga nanti merasakan ngerasakan nanti. nanti. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Dari kamu menjual online tadi, dari kamu jadi model kan udah dapat alhamdulillah sedikit rezeki. Apakah kamu sudah bisa mengasihi orang tua gitu? Udah apa belum? Aku rasanya mau mewek nih kalau bicara orang tua, asli banget. Iya. Jadi alhamdulillah selama saya kuliah, saya mendapatkan beasiswa. Jadi semua biaya hidup saya itu ditanggung oleh kampus. Keren. Gratis gitu, alhamdulillah. Itu awalnya dari contekan loh guys. Bercanda. Canda, Jadi awalnya ya. dari contekan, sekarang dari mahasiswa. Ya, beasiswa. Malah aku itu dikasih per bulannya 700.000 Dari kampus. dari kampus. Itu uang apa sih? Uang apa maksudnya? Biaya hidup yang 700. Oh, dari uang beasiswa tersebut. Jadi kalau namanya rezeki itu tidak akan kemana ya. Iya, Jadi yang penting betul. kita usaha, ada niat. Ya, jadi kalau mengasihi orang tua itu alhamdulillah hasil kerja, hasil biaya siswa aku ngasih ke orang tua, entah itu 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali ngasihnya kepada orang tua cowok maupun cewek. Jadi mereka sama-sama dapat. Dan ini sekarang udah semester berapa? Udah semester 5, Kak. Nah, belum lulus aja sudah bisa mengasih orang tua nafkah ya. Iya, Dari alhamdulillah. hasil Keringat sendiri. keringat sendiri. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita tutup videonya, mungkin videonya sampai di sini. Buat kalian yang belum join di channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe, bantu like and share juga. Buat kalian yang sudah join, jangan lupa di like, comment, and share juga. Bye-bye, see you. Dah, see you.